ketika harga beras naik, pemerintah impor beras. Ini kan kurang ajar pemerintah ini kan. Jadi tidak membantu petani, malah menindas petani. Mestinya kalau harga beras naik, orang miskin disubsidi supaya bisa beli beras. Petaninya untung, orang miskinnya bisa makan. Itu tugas pemerintah, bukan malah merampas hak petani menikmati keuntungan. Ini kan sesat sekali. Ini cara berpikir kapitalistik, bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, petani nggak dapat untung di saat seharusnya untung. Orang kaya yang mendirikan industri disubsidi. Lion Air itu perusahaan asing. Bangunkan dulu itu Halim milik Auri, dibangun dengan APBN 8 triliun. Sesudah itu serahkan ke Yayasan Angkasa Pura, dijual kepada Lion. Lion membeli murah, menguasai Halim itu. Ini kan sesat cara berpikir karena tidak pakai konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 ditinggalkan sekarang ini. Ya. Sekarang ini sudah terjadi kudeta korporasi. Jadi daulat rakyat ini sekarang dibeli oleh partai politik dimodali oleh pemilik modal. Maka Bung Karno itu sudah dari tahun 45 sudah mengatakan, kami tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung biting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Sehingga presiden sekarang ini bukan mandataris rakyat, dipilih oleh rakyat, tetapi mengabdi kepada partai politik sehingga disebut petugas partai. Partai politik takut kepada pemilik modal yang memodali ketika mendirikan partai politik. Sehingga Bambang Pacul sahkan ini undang-undang perampasan, siap kalau diperintah juragan, katanya begitu. Kita dengar semua nih. Nah, masjid ini yang bisa menolong rakyat hari ini, bukan pemerintah. Yang kita mikir itu masjid itu semakin tua masjidnya, semakin besar kesejahteraan yang dia berikan kepada masyarakatnya. Bukan makin tua masjid makin sering minta, jangan. Ini masjid sudah ratusan tahun kok cuman mau renovasi aja minta sumbangan, kebangetan sebenarnya. Gitu. Makin tua masjid kalau perlu makin banyak cabangnya gitu loh. Buka masjid di sana lagi, buka masjid lagi. Ya, terkelola dengan baik. Bisa. Rasulullah sudah memberi contoh dan ketika kita praktekkan bisa. Dari masjid kampung yang kecil bisa. Yang penting ikuti sunnah itu. Nah, jadi DKM mulai membuat rencana. Oh, di sini kan apa yang bisa dilakukan? Kalau tidak bisa di sini kan bisa investasi membeli misalnya sawah di daerah Purwakarta sana dekat ya bendungan Jatiluhur sana. Nah, sehingga nanti seluruh jamaah kaya maupun miskin tiap bulan dapat hasil panenan dari sawah itu. Itu ya sederhana-sederhana yang kita lakukan yang bisa. Tidak terasa kok itu wakaf 1.000, 2.000, 3.000, apa yang 10.000, 1 juta. Sampai kemarin itu ada orang Jakarta datang ke Jogokarian. Pak Ustadz, saya pokoknya pengen wakaf produktif ikut di Jogokarian. Saya titip, ini ada 2 miliar, terserah lah mau dikelola untuk apa. Ya, nah mungkin di Jakarta belum ada yang mengelola. Nah, sehingga kita bisa investasi lagi apa. Gitu, ya. Saya di Tulungagung ada Masjid Al-Fatah namanya, dibangun oleh ya orangnya sederhana sekali. Pak Bakto ikut ya?
Jadi itu Pak Trimo namanya. Saya datang mau sampai lokasi, sampai Ponorogo itu saya ditelepon, Pak Kiai nanti langsung parkir di basement aja ya. Wah, berarti masjidnya parkirannya di basement ya. Saya masuk parkiran basement masjid itu mobil mewah semua itu, dari ya Mercy Sport terbaru sampai apa mobil-mobil kayak Rubicon, semuanya ada di situ loh. Ini mau parkiran masjid itu mobilnya mewah. Saya tanya, ini milik siapa Pak? Oh, itu milik yang punya masjid nih, yang bangun masjid itu. Datang orang tua pakai sarung, pakai baju koko sederhana, tanpa peci gitu. Nyalamin saya, sama datang Pak Kiai, mana kopernya, saya bawakan ya ke ruang transit kita. Ya saya persilahkan bawa naik gitu oleh beliau. Masuk ruang transit masjidnya ini, kamarnya lebih bagus dari hotel bintang 5 Pak. Saya, Pak Kiai pengen buah apa? Saya petikkan. Dari kelengkeng apa, getahnya masih basah, karena ternyata beliau itu punya perkebunan. Setelah itu menjelang maghrib, kebetulan hari Senin, diajak ke masjid. Setiap Senin, Kamis itu buka puasa, semuanya prasmanan, ada ruang makannya juga bagus sekali. Ya. Orang tua tadi yang jemput saya bawa teko, datang ke meja-meja, nuangkan air mau apa, teh, kopi, bandrek apa gitu ya. Itu duduk sampai setelah Isya ada ceramah saya. Nah, saya sampaikan tentang wakaf. Kemudian beliau maju. Insya Allah Pak Ustadz, untuk merawat masjid ini saya wakafkan 12 SPBU saya. Ternyata tadi yang nyebut saya kira merbot itu yang punya masjid itu. Beliau punya pabrik makanan, pabrik snack itu, PT Gangsar itu ada segala macam kacang itu. Kalau Indomaret, Alfamart itu produk beliau. 1 bulan itu beliau impor kacang tanah dari Amerika itu 100 kontainer. Orangnya cuma lulusan SD, namanya Pak Trimo, Masya Allah. Begitu dengar tentang wakaf, tentang ini, belum nyimak langsung itu, beliau langsung 12 SPBU-nya diwakafkan. Dia masih punya SPBI, masih punya pabrik ini, pabrik itu. Bulan yang lalu saya di Surabaya ngisi acara FORSIP, Forum Silaturahmi Insan Perbankan. Itu juga ada pensiunan yang kebetulan pensiunan orang bank, 2 anaknya jadi dokter spesialis di Surabaya, 2 anaknya lagi jadi akuntan publik yang besar lah di sana. Baru bangun masjid 2, yang 1 8,5 miliar di Surabaya, yang 1 6,5 miliar di Tuban, dibangun dengan dana pribadi. Hanya beliau, Pak Kiai sudah, kalau gitu ikut saya ini, saya masih punya banyak tambang banteng dan nudang, saya wakafkan saja untuk urusin masjid gitu. Jadi hanya sekarang ini masyarakat kita ini hanya perlu narasi ya tentang wakaf itu apa, keutamaannya, manfaatnya gitu. Luar biasa. Maka hari ini di Indonesia tanah wakaf kita itu 5,6 miliar meter persegi, 7 kali luas negara Singapura tanah wakaf di Indonesia ini kalau digabung. Kok kita masih miskin? Karena penelitian di buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ghazali itu 97% wakaf itu konsumtif, hanya untuk 3M, masjid, madrasah, dan makam. Jadi justru menjadi beban masyarakat semuanya. Belum ada yang produktif. Ya. Jadi syariat Islam semuanya aspek sumber ekonomi. Sholat sumber ekonomi. Peci, guyon saya kalau saya pakai peci hitam seperti punya bapak ini, yang untung orang Gresik karena itu merek Awing, Presiden, buatan Gresik gitu kan. Nah, ketika saya pakai peci Jogokarian, sekarang 30 kakak hidup dari membuat peci.
baju, sarung. Coba bayangkan, sholat itu menjadi sumber ekonomi. Kurban, saya hitung akikoh dan kurban di Indonesia per tahun kira-kira masyarakat kita membelanjakan untuk menyembelih kurban dan akikoh itu nilainya sampai 2,7 triliun. Dari data apa? Dari data jumlah binatang kurban yang disembelih di Indonesia dan jumlah kelahiran warga muslim, laki-laki maupun perempuan di Indonesia. Ini sumber kesejahteraan. Maka saya membuat gerakan, maksudnya apa? Bayarlah kurban di bulan Muharram. Maka kalau bulan Muharram ini orang bayar, dititip ke saya 3,5 juta, maka bisa saya belikan 1 pejantan, 1 betina, umur 4 bulan. Jadi nanti ketika Idul Adha sudah musinah, sudah cukup umur, yang jantan disembelih harganya lebih dari kalau beli pada saat itu 3,5 juta, yang betina ini sudah beranak nanti. Ya, saya punya pesantren di daerah Cangkringan, saya gunakan untuk beternak sapi maupun kambing. Ya, dari mana? Dari orang yang mau berkorban takjil tadi, bayar di depan gitu. Ya, dia nanti akan dapat binatang korban lebih bagus, punya manfaat yang besar. Ya. Ditakjil misalnya, disegerakan. Ya. Karena kalau kita buka Al-Quran, Al-Quran itu surat pertama Al-Fatihah, surat kedua adalah Al-Baqarah. Sapi betina yang terus memproduksi protein, ya. Dan kalau kita lihat fakta, semua negara kaya, semua negara maju adalah penghasil protein. Negara-negara penghasil karbohidrat itu negara miskin. Ya, benar Pak? Mana negara kaya yang hasil dari produk karbo? Semuanya produk protein. Amerika, Eropa, Australia itu sapi, ya, karena dagingnya, susunya, ya. Tidak ada negara Indonesia itu swasembada beras tetap miskin karena karbo. Nah, karena yang konsumsi karbonya tinggi, orangnya plong-plongo, jadi presiden pun plong-plongo gitu ya. Jadi karena kebanyakan karbo gitu berarti, kurang protein. Ya, jadi kalau negara mau maju itu protein, maka Al-Quran itu yang pertama setelah pembuka mengenalkan kehidupan kita dunia untuk dapat nikmat siratal ladzina an'amta alaihim, gitu kan? Nah, maka harus pikir industri protein. Maka kalau sudah Al-Baqarah melahirkan Ali Imran, keluarga tangguh-tangguh itu yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Keluarga Imran itu keluarga pilihan. Karena makan protein yang tinggi, bukan karbo. Maka dalam Quran itu judul-judul ayat Quran, judul surat Al-Quran itu berkait dengan protein. Al-Baqarah, itu Al-An'am, An-Nahl, itu Al-Adiyat, kuda perang. Tidak ada satupun judul Al-Quran itu yang berkait dengan karbohidrat. Misalnya arus, beras, tidak ada. Surat beras itu tidak ada, tapi surat sapi ada, surat ternak ada, surat lebah ada, surat kuda ada, gitu. Tapi surat tentang karbohidrat itu tidak satu pun dicantumkan dalam Quran. Ya, maka kalau Al-Baqarah melahirkan keluarga hebat, Ali Imran. Jadi kalau konsumsi proteinnya tinggi, lahirlah keluarga-keluarga yang tangguh-tangguh. Nah, keluarga yang tangguh akan melahirkan An-Nisa, perempuan-perempuan yang dahsyat, yang menjadi tiang negara. Ya. Jadi urutannya sudah begitu itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Perempuan ini akan memproduksi makanan yang paling lezat, setara dengan mana wasalma, Al-Maidah, kan gitu kan. Nah, maka kalau konsumsi makanannya nutrisinya bagus, melahirkan pemenang-pemenang perang, bisa mendapatkan
Anfal, surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, kan gitu. Sebelumnya Al-An'am, ternaknya tidak hanya daging tapi kuda, perang, ini ya. Masya Allah. Jadi Quran itu bisa memberikan guidance. Tiap tahun kita kurban. Kenapa harus membeli mendadak? Kalau di Jogokarian kami sudah beli ternak kurban itu paling tidak Ramadan, kita sudah punya tim pemburu sapi namanya. Jadi sudah masuk ke kandang-kandang kita beli sehingga dapat sapi yang bagus, harga yang murah di hari H itu. Nah, masyarakat tinggal membayar nanti di saat kurban, boleh dibayar langsung, boleh ditalangi, boleh utang gitu ya. Itu karena masjid punya duit kan, punya dari wakaf rezeki, kita kelola dulu untuk nalangi pembelian ternak. Nah, kalau saya ngasih khutbah nikah, saya tanya pengantin mau punya anak berapa maunya? 6 Pak, lakinya berapa? Laki semua. Wah kalau begitu akikahnya 12 bayar sekarang mumpung ada duit gitu kan. Nanti kalau Anda melahirkan kabari saya kirim itu, mau dikirim langsung kambingnya atau langsung jadi masakan, mau biryani ya, mau nasi bukhori, mau nasi mandi, mau gulai, mau tongseng, itu kita kelola di pesantren. Kemarin saya khusus kalau Idul Adha jualan korban sapi super duper, sapi-sapi yang harganya, yang bobotnya di atas 1 ton, yang beli orang Jakarta, orang Surabaya, orang Bogor. Karena apa? Pasti pembelinya itu orang berduit dan agamanya kuat, karena mau kurban yang besar, maka nggak pernah nawar. Dan malah untung ketika kita nganter sapi gitu, oh Pak Ustadz diantar sendiri nih, ini diternak di mana? Di pesantren Pak. Oh punya pesantren? Iya, ini hasil ternak pesantren. Oh ya sudah Ustadz, lagi bangun apa ini? Lagi bangun kandang baru sama asrama untuk putri. Mau pulang, Pak titip Pak ini apa? Inilah 150 juta untuk pesantren. Jadi untungnya lebih banyak dari sapinya itu. Kalau saya jual sapi reguler yang kecil-kecil, yang membeli panitia nawarnya susah gitu. Kita punya akses loh, bener gak ini? Itu yang terjadi ya. Nah ini kan syariah, sumber ekonomi. Tapi kalau kita hanya melihat ya itu kan tiap tahun sudah rutin, Idul Adha ya udah, mau Idul Adha rapat, mau beli berapa, harga sapi berapa, tahun besok ya begitu aja. Tidak ada nilai tambah dari syariat kita, tidak menambah kesejahteraan. Padahal Allah menurunkan syariat itu hikmahnya agar kita menjadi muslim yang kuat. Gitu. Ya. Sedih sekali kalau saya lihat data Idul Adha di Mina. Domba yang disembelih di Mina itu selama 4 hari, hari Nahar plus 3 hari Tasyrik, itu 2.900.000 ekor domba. Belum onta, belum sapi. 100% diimpor dari New Zealand. Kita ini yang punya ibadah kurban yang sejahtera New Zealand. Kenapa tidak masjid-masjid di desa kita, DKM di desa dibantu oleh Al-Barkah ini, dibuatkan kandang di sana, ya, jamaah kita ini takjil kurban. Kurbannya bayar Muharram, belikan kambing, nah nanti ya bisa dapat 2, yang satu Idul Adha besok disembelih yang sini, yang satunya bisa disembelih di masjid di desa itu, desa jadi ada kurban. Ya. Mengeluarkan uangnya sama nilainya, cuman dimajukan membayarnya, itu dampaknya sudah besar, sehingga masjid di kota itu menjadi penopang masjid di desa. Kami kebetulan juga di lereng gunung pesantren saya ini, jadi ketika harga sayuran petani di situ anjlok, harga tomat jatuh, harga cabai jatuh, kami beli di atas HPP. Dari mana? Dari dana infak.
kemudian ditimbangin, diplastikin, bawa ke masjid-masjid di kota. Pada subuh pasar sayur seikhlasnya. Nah, ternyata malah untung, Mas. Kita bisa menolong petani yang jatuh harganya, tidak sampai rugi. Di kota kita bisa membantu warga belanja murah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang ngambil nggak bayar nggak apa-apa, tapi ada yang bayar lebih. Untuk apa? Menolong petani-petani sayur kita ini. Nah, ini kalau menjadi sistem yang meluas, karena pemerintah kita itu cara berpikirnya sesat. Ketika harga beras naik, pemerintah impor beras. Ini kan kurang ajar pemerintah ini kan. Jadi tidak membantu petani, malah menindas petani. Mestinya kalau harga beras naik, orang miskin disubsidi supaya bisa beli beras. Petaninya untung, orang miskinnya bisa makan. Itu tugas pemerintah, bukan malah merampas hak petani menikmati keuntungan. Ini kan sesat sekali. Ini cara berpikir kapitalistik, bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, petani nggak dapat untung di saat seharusnya untung. Orang-orang kaya yang mendirikan industri disubsidi. Lion Air itu perusahaan asing. Bangunkan dulu itu Halim milik Auri, dibangun dengan APBN 8 triliun. Sesudah itu serahkan ke Yayasan Angkasa Pura. Dijual kepada Lion. Lion membeli murah, menguasai Halim itu. Ini kan sesat cara berpikir karena tidak pakai konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 ditinggalkan sekarang ini. Ya. Sekarang ini sudah terjadi kudeta korporasi. Jadi daulat rakyat ini sekarang dibeli oleh partai politik dimodali oleh pemilik modal. Maka Bung Karno itu sudah dari tahun 45 sudah mengatakan, kami tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung biting, satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Sehingga presiden sekarang ini bukan mandataris rakyat, dipilih oleh rakyat, tetapi mengabdi kepada partai politik sehingga disebut petugas partai. Partai politik takut kepada pemilik modal yang memodali ketika mendirikan partai politik. Sehingga Bambang Pacul sahkan ini undang-undang perampasan, siap kalau diperintah juragan, katanya begitu. Kita dengar semua nih. Nah, masjid ini yang bisa menolong rakyat hari ini, bukan pemerintah. Ketika pemerintah ini yang mimpin terlalu banyak konsumsi karbohidratnya, kurang proteinnya, ya begini. Nah, karena kebesaran suatu bangsa tidak ditentukan oleh luasnya wilayah, banyaknya tambang dan kekayaan alam, maupun jumlah rakyat. Besarnya sebuah negara, kejayaan sebuah negara tergantung pada pemimpin. Bung Hatta sering mengutip pendapat filsuf Italia, ya, segerombolan domba akan menjadi hebat kalau dipimpin oleh seekor singa, karena semua domba akan belajar mengaum. Tapi sekelompok singa akan menjadi lembek dan lemah ketika dipimpin seekor domba, karena semua singa pun akan mengembek. Nah, jadi masjid tadi upayakan potensi, apalagi di kawasan ini saya kira potensi orang mau berwakaf kalau ngerti keutamaannya, Masya Allah pasti, ya. Apalagi saya sedih ketika masjid tidak peduli lingkungan. Dulu banyak masjid besar dibangun oleh masyarakat yang ekonomi mapan. Contohnya misalnya Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru.
tahun 57 kan masjid itu dibangun. Dulu orang-orang Minang tinggal di seputar situ, rumahnya bagus, ekonominya maju, bangunlah Masjid Al-Azhar. Setelah masjid ini rame, kawasan itu rame, harga tanah naik. Generasi Minang berikutnya tidak mampu bertahan di situ karena NJOP-nya tinggi. Akhirnya sekitar Masjid Al-Azhar itu penghuninya sekarang datang dari Hokkien, datang dari Guangdong, datang dari Shenzhen, ya itu. Sekarang ini Jimli Asidiki itu teman saya dulu, anggota DPD DKI Jakarta, ketua Yayasan Al-Azhar, tinggalnya di Jati Bening, Bekasi. Anda bisa bayangkan tuh, masjidnya di Al-Azhar, pengurusnya di pengawas Al-Azhar. Saya dulu diajak ke Bintaro itu tahun 80, ini masih kebun semua, ini belum ada bangunan ini. Tinggalnya di Bintaro. Karena apa? Masjid tidak peduli rumah pojok masjid sini dijual, dibeli siapa, masjid tidak peduli. Kalau di Jogokarian kalau ada rumah tanah dijual, beli dulu oleh masjid. Tidak boleh sejengkal tanah pun jatuh ke tangan orang kafir. Itu juga tugas konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau masjid ini tanah di sebelah situ nggak peduli, tahu-tahu diambil oleh orang lain, itu satu saat adzan kita diprotes. Kok seperti gonggongan anjing. Ini akibat masjid tidak memikirkan lingkungan. Ya. Jadi di Jogokarian itu setiap ada tanah yang dijual, masjid ambil dulu. Yang luas, kalau dijual orang pribumi tidak akan mampu, masjid ambil, setelah itu dikaplingi, hanya setengah bulan habis. Kita bagi 100 meteran, 200 meteran, dikeroyok bareng, selesai itu 2 minggu. Tapi kalau 2.700 itu harga sekian puluh miliar itu tidak ada yang bisa beli. Tapi ketika masjid menginisiasi, danai dulu, tawarkan ke jamaah, ini mau berapa meter, Pak. Bahkan sekarang orang pada titip, Pak, nanti kalau ada tanah yang dijual Jogokarian ini saya titip duitnya. Sehingga harga tanah di Jogokarian mau tidak mau naik sekarang. Ya. Sekarang sudah 18 juta 1 meter di sana. Karena masjid itu. Nah. Ya, jadi masjid itu tadi sumber solusi. Makanya DKM tadi dengan potensi yang ada, silakan kotak-kotaknya itu ada kotak infak. Untuk apa? Ditulisin, dinarasikan. Ada kotak wakaf, dinarasikan. Dari situ nanti direncanakan. Ya. Jangan sampai pengurus yang ngurusin masjid setelah tua gitu nggak terurus. Dan masjid tidak peduli, ya, itu jangan sampai terjadi. Ya. Tapi kalau mereka disantuni dengan uang infak, mereka tersinggung. Wah, dikumpulin infak kok untuk santunan, beda kalau ini dari hasil wakaf produktif, itu, ya. Jadi ada pensiun jamaah ke depan nanti itu kalau bisa itu, ya. Saya yakin nanti masjidnya akan makmur, setiap orang pengen berjamaah karena nanti akan ada hari tuanya, ada jaminan dari masjid tuh. Loh, ini harus kita pikirkan, benar harus kita pikirkan. Dan bisa itu, bisa. Selagi jamaah kita masih kuat secara ekonomi, masih sehat, investasi, wakaf, akhiratnya dapat. Karena apa? Fadilah wakaf itu di atas infak. Karena infak itu pahalanya apa? Dilipatkan 700 kali, surat Al-Baqarah ya 216 itu. Tapi wakaf, jadi ketika para sahabat wakaf produktif ini, Nabi kemudian memanggil Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa yang kalian lakukan dengan wakaf itu telah menggetarkan arsy Allah. Sehingga Allah telah menurunkan ayat untuk kalian. Aku bacakan. Nabi membaca ayat akhir dari surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Loh ini. Jadi orang wakaf itu, kata Nabi, besok kamu akan dipanggil ketika menghadap Tuhanmu dengan panggilan ini. Jadi orang yang pernah wakaf di dalam hidup karena Allah, maka nanti kalau ajalnya datang, Allah akan memanggil dengan panggilan indah ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau hidup ini belum pernah wakaf, ayat itu nanti yang baca mudinnya aja ketika melepas jenazah. Nah, coba silakan baca tafsir surah Al-Fajr ayat terakhir itu, asbabun nuzulnya itu. Ya. Makanya meskipun wakaf itu tidak harus besar. Tadi wakaf kolektif Rp1.000, Rp2.000, tapi karena jumlahnya banyak, wah itu tidak akan hilang. Wakafnya itu tetap dan berkembang terus. Ya, kalau infak kan habis nanti. Ya. Nah, makanya sediakanlah kotak infak, diberikan pemahaman tentang fadilah wakaf, sediakan kotak wakafnya. Insya Allah itu orang akan terpanggil. Kami punya yayasan yang menggerakkan wakaf kolektif dari warga miskin. Warga miskin tidak ajak wakaf secara kolektif. Satu hari Rp1.000. Satu hari Rp1.000. Wakaf ya. Sekarang ini yang ikut 56.000, sehingga kita bisa membangunkan instalasi air bersih di beberapa kabupaten. Ya, yang bantu warga miskin, Pak. Buruh-buruh pabrik itu, kalau mereka makan siang beli nasi pecel 7.500, yang 2.500 bisa untuk wakaf 2 hari. Ya, dia beli gado-gado 10.000 dengan telur, ya, masih punya sisa 1.000, 10, itu diwakafkan. Sekarang 56.000 peserta gerakan wakaf, per hari Rp1.000. Berarti sehari berapa? Sekitar 50 juta kami bisa himpun untuk membangun sekolah, ya, membeli sawah, ini. Sawahnya untuk biaya pendirian sekolah gitu. Sehingga memungut ketika menerima murid tidak memungut uang gedung karena gedungnya dari hasil wakaf produktif. Nanti meningkat lagi gaji gurunya juga dari situ. Jadi yang nyumbang warga miskin ini. Di Kulon Progo itu ada 2 kelurahan yang setiap musim kemarau sangat kekurangan air, tapi di situ ada, di bawah itu ada mata air. Kami bangun, kita buat embung, kemudian kami pasang pompa, memompa air dari embung itu ke atas bukit 750 meter, kita distribusikan ke rumah-rumah warga. Ya, jadi ketika peresmian itu saya sampaikan, waktu itu bupatinya masih Pak Hasto, Pak, ini para wakif, donatur kita mau melihat proyek. Oh ya, semua kepala dinas sudah baris menyambut donatur. Dikira siapa? Donaturnya buruh pabrik, mewakili teman-teman sesama buruh ini. Bisa menyelesaikan yang APBD nggak bisa itu. Ya, APBD-nya nggak cukup bangun itu. Bisa diselesaikan oleh para buruh pabrik. Ketika dibuka keran gini, airnya mancur deras itu. Ada murid sanawiyah perempuan itu kok teriak kegirangan membuat saya nangis. Mak,
saiki iso keramas nganggo shower kaya ning nggon TV. Seumur-umur dia kalau mandi turun ke jurang itu, bawa ember naik sudah keringat lagi kan, apalagi lihat di TV iklan tuh keramas pakai shower. Sekarang sudah bisa keramas pakai shower dari wakafnya para buruh pabrik tadi. Nah, apalagi ini perumahan buruh tapi kelas tinggi kan, tentu bisa lebih untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, kalau mereka tahu pahala wakaf itu nanti akan dapat husnul khotimah oleh Allah, dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Di Gresik ada namanya Haji Johar Arifin, dia punya pabrik pupuk namanya PT Polowijo, itu pabrik pupuk magnesium terbesar di Asia. Datang ke Jogokarian, nemui saya, Pak Kiai, saya mau tanya, apa saya ini kan dari lahir sampai sekarang kaya raya karena orang tua kaya raya, punya pabrik ini pabrik itu, maka semua dosa itu sudah saya lakukan. Kira-kira kalau saya bangun masjid, bisa enggak dosa saya tertutupi? Saya bilang, ini bukan saya, ini Nabi. Idza matabnu Adam in qata'at amali ila min salasin. Kalau anak Adam mati, dia sudah putus, tidak bisa beramal lagi, kecuali dia punya 3 sodakotin jariyah. Ini wakaf, sodakoh jariyah. Anda bangun masjid, kalau masjid itu digunakan terus, dosa Anda sudah berhenti, pahalanya datang terus. Semakin Anda bangun masjid yang besar, makin banyak jamaahnya, semakin cepat nutup dosa. Wah, begitu Pak Ki? Ya. Saya wakafkan 5 hektar, saya sediakan dana 100 miliar. Tolong dibangunkan masjid, Pak Ki yang ngurusin. Bangun, selesai. Masjidnya besar, bagus. Saya bilang, jangan membuat susah orang. Apa? Nah, ini operasionalnya 1 bulan lebih dari 300 juta. Kalau dari infak tidak bisa. Terus saya jelaskan wakaf, akhirnya beliau mewakafkan 50 hektar tanah untuk kebun mangga. Alhamdulillah, kebun mangga itu 2,5 tahun sudah panen. Jadi yang ditanam mangga namdukme, mangga ya, mangga-mangga dari Thailand, dari Vietnam. Kalau masuk pasar sekarang ini Anda bisa lihat, nanti ada PT Galasari atau PT Pandawa 5 itu, bahan mangganya dari sana itu. Cokana, Namdokme, Gasvera itu. Sekilo 60.000. Nah, bulan Agustus tahun yang lalu beliau wafat kena COVID. Tapi sebelum wafat, Juli itu mengundang saya, Pak Kiai, saya tambah 300 hektar lagi untuk kebunnya, supaya masjidnya lebih bagus terurus. Saya juga sudah membuat wasiat, anak saya cuma 2, 75% kekayaan saya wariskan ke masjid. Anak saya yang 2 itu 25%, 7 turunan nggak habis katanya. Beliau mewakafkan itu Juli meninggal, Masya Allah. Ya. Jadi ketika wakaf itu dijelaskan, tafsir dalam Qur'annya langsung itu bergerak. Selama ini wakaf sudah dipahami, tapi wakaf-wakaf yang dikelola secara konsumtif. Makanya seharusnya masjid itu hidup dari wakaf produktif. Sehingga tidak hanya masjidnya terawat, tetapi juga jamaahnya bisa terawat juga dari wakaf produktif yang dikelola masjid. Maka Bunda silahkan diusulkan kepada DKM, pasanglah 1 kotak infak atau syukur brankas. Saya sarankan brankas karena yang saya sampaikan ini oleh Masjid Al-Falah Surabaya 2 tahun yang lalu langsung dibelikan brankas, ditaruh di depan pintu utama. Jadi sebelum ada brankas itu, kumpulan wakaf di Masjid Al-Falah Surabaya Jalan Darmo itu 1 tahun sekitar 200 miliar. Sekarang dengan brankas itu menjadi 500 miliar, meningkat menjadi 500 miliar.
Karena kalau kotak infak itu mau naruh gendelan uang 100 juta kan tidak bisa. Tapi kalau ada brankas itu bendel-bendel uang itu masih bendelan dari bank itu bisa dimasukkan di situ. Ya, kalau enggak pakai rekening sebagian. Jadi kesadaran berwakaf ini akan membangun kesejahteraan rakyat. Maka sebaiknya masjid mengelola, DKM mencoba untuk mengelola wakaf yang produktif. Ya, tadi warga miskin saja kalau secara kolektif bersama-sama itu bisa besar. Syukur tadi kemudian bisa membeli lahan untuk peternakan sekaligus buat program tadi takjil kurban, ya itu takjil akikoh. Nah, banyak sekali. Semua syariat agama Islam itu sumber kesejahteraan kalau kita kelola. Yang jadi persoalan syariat itu tidak kita kelola. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua menyangkut SDM, ya. Pendanaan dan juga imam dan juga. Lah ya, SDM masjid itu kita bagi dua. Yang namanya pengurus itu yang mengurus, jadi 100% relawan, tidak digaji. Tetapi ketika melaksanakan tugas dia bisa difasilitasi, gitu. Misalnya perjalanan tugas apa itu didanai dari masjid, tidak apa-apa. Tapi dia tidak digaji, pada prinsipnya relawan. Tetapi karyawan masjid, termasuk imam, itu kita sebut karyawan masjid, imam sholat ya, itu digaji dan gajinya harus bagus, sehingga bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi yang imami sholat itu imam sholat, imam masjid yang merawat jamaah, mengunjungi rumah ke rumah, ya, bersilaturahim, mengenal warga, kan gitu. Oh ada ibu-ibu senam, datangin, oh bagus bu, besok masjid kasih seragam, wah seneng ya, kita belikan seragam gitu. Ya, ada anak-anak suka sepedaan, sepeda gunung, kita fasilitasi. Ayo tak buatin kaos, nah, nanti buat kelompok apa namanya? Oh jambul pak apa? Jamaah masjid bersepeda ontel, ya gitu ya. Nah, itu. Jadi masjid itu mengikat orang, tidak hanya muslim, warga non muslim pun ikut bergabung karena fasilitas yang diberikan oleh masjid. Nah, itu bisa kita lakukan sekali lagi manakala DKM tidak dibebani oleh biaya bangunan terus. Biar biaya bangunan ini dari wakaf produktif, infaknya yang dikelola untuk mengelola masyarakat tadi. Siapa yang melakukan pendataan? Anak-anak remaja, jadi tidak langsung. Dia bisa tanya ke tetangganya, Pak, ini sebelah rumah ini siapa kepala rumah tangganya? Oh ini Pak Ahmad, istrinya namanya siapa, kerja di mana, dan seterusnya. Kita kan bisa tahu kalau ini pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, kira-kira penghasilannya berapa, kan kita bisa menghitung kan gitu. Nanti hasil dari anak-anak itu kita kumpulin ke rapat, kita perdalam lagi sampai matang data itu. Satu saat saya didatangi oleh Kopassus. Rumah saya itu dijaga oleh Kopassus. Kenapa? Besok pagi Pak Kiai dipanggil Pangdam. Jadi kami jaga supaya Pak Kiai nanti benar-benar jam 8 sampai Kodam di Ponegoro. Kan jauh itu 4 jam waktu itu belum ada tol ya di Semarang. Sampai di sana di hadapan saya Pangdam didampingi 2 kabak teritorial sama intelijen. Saya ditanya oleh Pangdam, Pak Kiai buat data-data segala macam rumah diberi keterangan begini, maksudnya apa? Wah, dicurigai mau apa gitu kan. Saya jelaskan ini yang mau kita lakukan. Langsung dia hormat, panggil apa bagian Bintal, Kabintal Dam.
kita tiru. Jangan sampai TNI kalah sama masjid tuh punya data warga. Ini teritorial itu lebih menguasai. TNI kan ada teritorialnya kan, di tiap Kodam, Kodim, Koramil itu. Nah, kita akhirnya ditiru membuat data teritorial itu. Awalnya dicurigai itu, kok mendata sampai detail gitu. Nah, ini untuk kesejahteraan rakyat yang mau kita bangun itu. Ini narasi penting. Ya. Kemudian yang ketiga tadi berkait dengan kalau yang ketiga kan wakaf produktif sudah dijawab. Ya, okay. Bersambung dengan yang pertama tadi. Lalu yang terakhir itu bagaimana menghimpun dan meningkatkan semangat jemaah. Pertanyaan dari yang ketiga tadi, menghimpun semangat jemaah. Karena tadi ada kasus untuk ketua DKM aja masih belum ini gitu kan, sampai diimingin harus berpahala. Oh ya. Mengelola masjid tidak seperti mengelola kantor kelurahan. Sebentar-sebentar mengeluarkan edaran. Tapi apa? Silaturahim. Jadi kita program masjid itu satu hari lah kita sempatkan mengunjungi 3 jamaah pada subuh atau di sela-sela waktu luang. Tidak berat kok itu. Kita ingin mendengar apa sih sebenarnya yang diharapkan mereka tentang masjid. Termasuk warga yang belum ke masjid. Kami kunjungin, loh ada apa ini? Tumben Pak Ustadz datang, wah silaturahim Pak. Nah, jarang melihat Bapak ke masjid. Oh iya, memang saya nggak pernah ke masjid. Nah, Bapak usul apa kira-kira masjid kita biar makmur? Ya masjid itu programnya jangan muluk-muluk Pak, itu saya lihat kajian kitab ini oleh Ustadz, wah awong saya aja sholat belum bisa kok, mau coba dibuat kursus sholat, tak ikut lah gitu. Akhirnya kan, oh ternyata malah program yang mereka butuhkan tuh kita nggak menyangka itu. Ternyata masih banyak orang yang perlu belajar sholat. Kita masih belajar yang detail, yang muluk-muluk, padahal masih ada tetangga kita yang sholat aja belum bisa. Maka kita adakan kursus sholat dengan terjemahnya. Kemudian kita kembangkan tidak hanya di masjid, sampai kerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat itu. Kalau Ramadan itu pesertanya bisa 3.000 orang itu. Kursus dari sholat Allahu Akbar dengan terjemahnya, gerakannya ini, dengan dalil itu bacaan iftitah dari Allahumma ba'id baini kaburo, semuanya mau pilih terserah diajarkan semuanya. Telah lulus kita uji, kita wisuda. Masya Allah, pesertanya ada profesor, ada ya. Senang sekali mereka, Pak, saya ini lebih bangga di wisuda lulus sholat dengan terjemahnya daripada kemarin saya pidato pengukuhan guru besar. Karena ini saya bawa sampai akhirat nanti. Ya. Nanti teruskan program ini, saya ikut mendukung dananya. Ya. Jadi banyak masyarakat kita itu masih membutuhkan hal-hal yang elementer, sholat, ya, wudhu. Nah, tapi masjid ini kadang-kadang sudah ngundang kajian yang tingkat tinggi. Akhirnya apa? Masjid itu tempat ngumpulnya elit Muslim. Jadi hanya ya ketemu itu saja. Kajian di sini, ya itu masjid lain itu juga yang datang. Gitu. Ya. Ini memang penggemar ilmu, sementara jamaah awam itu tidak tersentuh kepentingannya. Ya. Nah, dengan silaturahim kita dengar kebutuhan mereka itu apa. Gitu. Saya itu pernah ditegur jamaah masyarakat, Pak Ustadz, kapan berhenti mengajak saya sholat? Karena tiap hari kalau sempat saya datang, ayo Pak, sholat jamaah ke masjid Pak, Islam kan? Jengkel dia mungkin, dia ngomong, kapan Pak Ustadz ini berhenti ngajak saya sholat? Ya insya Allah kalau saya mati, atau panjenengan yang mati duluan gitu ya. Nah, karena apa? Lah karena ini kewajiban saya dan kecintaan saya pada panjenengan.
Nanti kalau saya mati di surga, panjenengan mati, saya cari di surga nggak ada, wah kesepian saya, sampean itu teman ngobrol yang asik ya, saya bilang gitu. Serius Pak Ustadz? Serius. Dia meluk saya, baik saya ikut gitu, terus ke masjid. Ya. Jadi jangan sekali ngajak orang, ayo ke masjid Pak, ya titip salam dulu ya, biasa begitu orang. Tapi kalau kita terus menerus, insya Allah Allah memberikan hidayah. Ya. Nah ini tugasnya tadi TKM itu. Imam masjid itu bukan ngimami sholat, ngimami masyarakat tadi yang belum sholat. Ini yang sudah lama nggak sholat, nggak datang dikunjungin, kenapa sih? Ya. Nah. Dan masya Allah kadang-kadang nggak kita duga, kita pamit, setelah itu pamit, Pak Ustadz apa? Nitip, saya kebetulan dapat rezeki ini, titip untuk uang ini untuk masjid ya gitu. Saya kadang-kadang melihat pengurus masjid kita ini, DKM kita ini mata duitan. Jadi baru mengunjungi masyarakat kalau butuh duit, itu kurang ajar sekali ya. Masjid ini mau bangun, baru silaturahim. Pak, ini masjid mau bangun, Bu, sekian miliar, Bapak mau bantu berapa atau apa. Ya. Tapi kalau nggak butuh nggak didatengin gitu. Ya. Ya, silaturahim itu sunnah Rasul. Jadi problem umat kita itu lemahnya silaturahim. Termasuk kenapa politik kita ini nggak bagus lah, tokoh-tokoh politik ini kalau sudah duduk di jabatan sudah tidak bersilaturahim lagi. Ganti silaturahimnya kepada pemborong-pemborong, kontraktor-kontraktor itu yang tidak lagi pada sahabat-sahabatnya, tidak lagi yang bisa mengingatkan gitu kan. Nah, baru nanti kalau masuk penjara baru ingat ya, kontraktornya menjauh semua itu takut terlibat kan. Gitu. Jadi tradisi silaturahim di masjid itu harus hidup. Bahkan kita wadahi dalam lembaga, satu contoh, kemarin itu ada relawan masjid, ada relawan bersih-bersih masjid, ada relawan ambulan masjid. Ini orang-orang yang pengusaha yang ini meluangkan waktunya untuk ikut membersihkan masjid-masjid yang meminta bantuan dibersihkan oleh Masjid Jogokarian. Jadi kami punya 2 armada khusus untuk membantu membersihkan masjid-masjid. Tiap hari ada permintaan, Pak, masjid kami, nah kami datang membersihkan gratis, dari cuci karpetnya, membersihkan atapnya, sampai kipas angin. Kalau kipas angin kita lepas, kita cuci jadi kayak baru lagi, semuanya dibersihkan oleh tim bersih. Sekarang ini banyak sekali di Jawa Tengah DIY kelompok-kelompok relawan resik-resik masjid itu. Kemarin ada jambore di Temanggung 800 orang. Nanti 23-24 September di pesantren saya itu jambore juga untuk tim resik-resik masjid. Jadi ada komunitas-komunitas, mereka ini pengusaha, ada yang dokter, berbagai macam profesi menyisihkan waktunya kalau kosong untuk membersihkan masjid. Dari membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet, tempat wudhu, membersihkan karpet, ya. Padahal dia pengusaha, dokter, ya, bersihin masjid, bersihin kamar mandi. Kita fasilitasi di mobil kita ada dari genset, karena kadang-kadang di kampung itu masjidnya listriknya cuma 1.500 watt, sedangkan vacuum cleaner kita aja sudah 2.500. Jadi kalau nggak bawa genset yang kapasitas besar nanti nggak bisa, ya. Gratis itu. Yang ngundang bukan hanya kita gratisin bersih masjid, kami bawa food truck, kita masakkan untuk jamaah. Jadi kita bersihkan, nanti ada yang masak. Nanti waktu sholat tiba, jamaah yang berjamaah kita ajak makan. Yang membiayai dari Masjid Jogokarian. Kami punya infak untuk operasional tim resik-resik masjid gitu.
Nah di situ bertemu jamaah kita itu, ada yang dokter, ada yang pedagang bubur kacang hijau, ada yang ya pengusaha rumah makan, ada yang ini bareng-bareng seperti sama-sama asik itu, ngepel masjid, cuci karpet gitu. Lah itu cara membangun kebersamaannya, ya. Tiap pagi 2 ambulan kita keliling jemputi warga yang cuci darah. Ada yang seminggu 2 kali, 3 kali, itu mungkin cuci darahnya gratis. Tapi kalau dia harus dari rumah ke rumah sakit, biayanya cukup besar, maka masjid ini tiap pagi jemputin mereka, antar, nanti nganter pulang. Setelah selesai itu sopirnya ganti-ganti tadi, sopir utamanya ada, tapi kadang-kadang juga yang pengusaha nyopir ambulan supaya dia bisa menghayati kehidupan itu. Nah ini cara membangun soliditas masjid itu di situ dengan kerelawanan kebersamaan itu. Ya, maka makin banyak aktivitas masjid itu makin solid jamaah itu. Ya, karena pengen ikut bersama-sama menghidupkan masjid dengan segala macam aktivitas. Jadi wadahilah ya aktivitasnya yang menarik bagi mereka. Ya. Jadi unit-unit kegiatannya itu kita bangun sebagai wadah konsolidasi. Gitu. Jadi ini yang membuat di masjid itu menjadi asik, menyenangkan gitu ya. Jadi dari orang yang paling kaya di kampung dengan orang yang paling miskin di kampung bisa guyon setara gitu. Karena sama-sama ngepel, sama-sama ini ya. Itu keasikan tersendiri. Jadi kegiatan masjid itu bisa menjadi wahana untuk konsolidasi. Tapi kalau pengurus saja ketemunya hanya rapat, nah itu forum adu gengsi biasanya berdebat, kemudian kalau nggak cocok bertengkar, pecah pengurusnya, nggak ke masjid lagi, ya itu yang terjadi. Maka kurangilah rapat, perbanyak aktivitas bersama. Iya, jadi sering rapat malah sering berdebat, sering makin banyak kelompok. Nah, makin tidak solid, makin banyak kegiatan yang membuat mereka bersama, makin solid, tapi makin banyak rapat. Wah, aduh pikiran ini, kadang-kadang ada yang suaranya agak keras, ada yang gampang tersinggung, ada ini, itu rapat itu tidak menghasilkan soliditas, kadang-kadang malah membuat friksi-friksi dan faksi-faksi di masjid. Maka lebih banyak aktivitas beribadah secara kolektif tadi sesuai dengan minatnya ya. Di samping ibadah 5 waktu ada ibadah-ibadah sosial yang mereka terjun bersama. Ya, kita di daerah bencana ada yang bagian masak, cari air, pasang tenda. Ini kan lucu-lucuan ini, berbagai orang miskin bisa mengejek orang kaya lah, guyonnya begitu. Orang kaya aja masak nggak bisa. Ya gitu kan, diajarin masak sama yang miskin. Belajar. Kebersamaan itu asik sekali. Nah, masjid itu menghadirkan sudut-sudut kebahagiaan bagi masyarakat tadi dengan banyaknya aktivitas. Ya. Nah, nanti yang utama adalah bertemu di masjid ya, sebagai pelepas penat. Istilahnya masjid adalah rekreasi spiritual. Ya, pulang dari kantor banyak masalah, ke masjid dulu, ngopi, ketemu teman-teman, itu udah beban pikiran berkurang, baru pulang ke rumah gitu ya. Jadi masjid itu benar-benar merupakan tempat untuk melepaskan beban-beban pikiran, perasaan kita ini, karena itu rumah Allah, mengadu pada Allah, dibantu, didiskusi dengan teman-teman yang lain, itu jadi ya tempat bertemunya ya masyarakat. Maka masjid harus dibuat senyaman mungkin, setiap orang datang itu tidak asing ke situ. Maka masjid jangan ditutup dan malam hari jangan gelap.
Jadi masjid itu kan Baitullah ya, rumahnya Allah. Masa Allah itu dikunjungi hanya dibatasi waktu, berarti DKM-nya telah memenjara Allah dan memberi jam besuk. Masjid dibuka jam sekian menjelang zuhur, nanti ditutup lagi, berarti apa? Allah itu dipenjara di rumahnya, jadi hanya boleh dibesuk pada jam-jam tertentu. Jam kunjungan, masjid harus buka 24 jam, malam hari nggak boleh gelap. Itu sunnah ya, sunnah. Jadi masjid Nabi dari zaman Nabi, masjid Al-Haram dari zaman dikelola Nabi sampai hari ini, malam hari lampunya terang benderang dan dibuka. Ya. Sehingga menjadi tempat paling terang benderang di malam hari dibanding bangunan lainnya. Silahkan datang ke Makkah, ke Madinah, malam hari bangunan paling terang benderang itu masjid-masjidnya. Kalau kita ini malam hari masjidnya gelap, saya nggak tahu itu sunnahnya dari mana diambil. Itu bid'ah terbesar sebetulnya. Makanya masjid menjadi tidak makmur karena bid'ahnya itu mengunci pintu masjid di malam hari dan mematikan lampu masjid di malam hari. Itu bid'ah terbesar. Makanya masjidnya tidak bisa berkembang. Coba aja Masjidil Haram, Masjid Nabawi malam hari habis isya dikunci, lampunya dimatikan, siapa mau datang umroh ke sana? Itu dari zaman Nabi sampai hari ini. Saya nggak ngerti kalau ada DKM yang malam hari masjidnya dikunci, lampunya dimatikan, tuh meniru siapa? Nabi siapa yang diikuti? Loh, coba sampaikan dalilnya. Dalil mematikan lampu masjid malam hari dan dalil mengunci pintu di malam hari. Carilah dalam Quran maupun sunnah. Tapi kalau masjid terang malam hari, buka 24 jam, saya bisa menyampaikan dalilnya. Karena itu sunnah. Sampai Rasulullah itu menyebut sahabat yang tukang menyalakan lampu, menjaga lampu Masjid Nabawi disebut Abu Nar, diberi gelar Abu Nar, bapaknya api, karena dia wajib jangan sampai masjid itu mati di malam hari lampu itu oleh Nabi itu dijaga. Sehingga kafilah yang lalu di Yathrib lihat yang terang, didatengin, numpang tidur, numpang cari air, minta pertolongan. Makanya masjid itu menjadi pusat pertumbuhan kota. Sehingga Yathrib yang tadinya kota kecil menjadi kota besar, disebut Madinah Al-Munawwarah. Dimulai dari masjid. Nah sekarang orang datang ke Jakarta, yang terang benderang mall, masjidnya sudah sepi. Maka kalau satu kota itu kok tempat hiburan malam marak, itu dosanya dipikul para pengelola masjid yang mematikan masjidnya di malam hari. Karena orang yang galau mau ke masjid itikaf, mendekatkan diri pada Allah, dikunci, akhirnya datang ke karaoke, datang ke... Silakan kalau kita Jumat, malam Jumat maksud saya, ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, penuh sesak tiap malam Jumat. Karena apa? Hari libur. Jadi orang sana kalau liburan itu ke masjid, beritikaf sampai pagi. Nah di sini mau itikaf masjidnya dikunci, lampunya gelap. Malam minggu akhirnya di pinggir jalan, nongkrong, muncullah geng motor. Ya, kita pernah coba anak-anak geng motor itu kita kumpulin, kita buat namanya biker masjid, biker subuhan. Ada undangan permintaan dana di Magelang. Kita ajak komunitas motor, ada komunitas RX King, ada komunitas Vespa, komunitas CB, macam-macam ya, Kawasaki, KLX. Ayo kita berangkat, ngumpul di Masjid Jogokarian jam 2 malam, sholat malam sebentar, setelah itu sholat subuh di Magelang. Pakai motor, syaratnya satu motor harus membawa 1 sak semen sama uang 50.000. Nah, yang ikut 900 orang. Jadi langsung dapat 900 sak sama berapa? 45 juta. Itu untuk bangun masjid di desa cepat selesai itu.
daripada mereka sekedar nongkrong di pinggir jalan, bahkan berkelahi ternyata geng motor. Saya bangun masjid di daerah bencana Banjarnegara, itu RE-nya bangun toiletnya, sound systemnya dibangun oleh komunitas CB. Wow, sound systemnya bagus. Itu sejak bencana 2013 sampai sekarang belum pernah bayar listrik. Tokennya itu ada yang ngisi, jadi setiap minggu ada komunitas motor ke situ ngisi token. Gitu. Mereka itu bisa diajak sebetulnya. Kalau di Solo saya ngasih ceramah itu di Solo, Sukoharjo itu nanti ada anak-anak yang telinganya ditindik, ini penuh tato, itu gelar tikar menyediakan kopi. Mereka menyebut dirinya Espresso, Preman Solo. Espresso. Jadi mereka menyediakan kopi untuk yang ngaji. Jadi kalau saya ceramah di Sukoharjo gitu di desa itu mereka datang pakai motor, gelar tikar sendiri, nyediakan buat kopi, buat minuman ini. Mereka menyajikan semua yang ngaji dikasih. Orangnya serem-serem itu, karena itu memang dulu preman-preman yang hijrah itu. Ya punya kegiatan namanya Espresso, Preman Solo. Jadi masjid itu bisa mengundang siapa saja dengan aktivitas apa saja. Ya, nah di situ kebersamaan bisa muncul. Orang yang tadinya takut lihat performanya itu, wah ngeri-ngeri, ternyata dia itu Masya Allah. Ya. Nah inilah masjid sebetulnya menjadi pusat bersatunya umat ketika semua orang merasa nyaman berada di dalam komunitas masjid itu. Ya, didengar, dilayani. Nah itulah pentingnya imam masjid tadi. Ya. Melayani siapa saja, dengan keluhan apa saja. Ya. Maka saya kira seperti Masjid Al-Barkah ini dengan lingkungan yang relatif sejahtera kan gitu, dan ini kan masih generasi produktif. Tapi mungkin 30 tahun yang akan datang kan sudah mulai sepuh-sepuh gitu kan. Nah, mereka perlu kadang-kadang sudah pulang kampung, di sini ditinggal untuk anaknya. Nah, tapi kalau komunitasnya itu bagus, mereka tetap ingin tetap di sini, ya. Nah, yang ketika penghasilannya turun, masjid bisa membantu bayar listriknya. Wah, di sini bayar PBB-nya mahal, bayar listriknya mahal. Nggak apa-apa Pak, tetap jamaah. Nanti listriknya, PBB-nya yang bayar masjid, kan dia tetap tinggal di sini. Kita nggak kehilangan jamaah kan. Nah, dibayar dari mana? Ketika mereka masih produktif, berwakaf yang produktif, hasilnya untuk merawat mereka di hari tua sehingga kita tetap bersama-sama. Sedih kehilangan jamaah itu. Ada jamaah saya itu guru SMA MUHI, begitu pensiun pulang kampung ke Jepara, tapi sering sekali setiap kegiatan masjid mengikuti datang. Kami juga sering bawa bis rombongan bersilaturahim sambil berwisata. Rasanya itu berat sekali berpisah sesama jamaah itu, karena ikatannya begitu dekat ya. Jadi Masya Allah. Maka kita punya namanya alumni remaja masjid, Kurma, keluarga alumni remaja masjid. Ya, gitu. Jadi kita yang aktif di masa muda itu masih komunikasi, masih bisa sering ketemu, ya, seperti saudara itu ya. Jadi itu komunitas masjid ketika ada jamaah masjid dan ada imam masjid, bukan sekedar jamaah sholat ya dan imam sholat. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kita lanjut ke